Jangan biarkan apimu padam. Nyalakan demi percikan yang tak tergantikan di rawa-rawa yang tidak ada harapan, yang belum cukup, yang belum, dan yang belum sama sekali. Jangan biarkan pahlawan dalam jiwa Anda binasa dalam kesendirian frustrasi atas kehidupan yang pantas Anda dapatkan dan tidak pernah bisa Anda raih. Dunia yang Anda idamkan bisa dimenangkan. Itu ada, itu nyata, itu mungkin, itu milikmu. Jika Anda tidak tahu, hal yang harus dilakukan bukanlah merasa takut, tapi belajar. Belajarlah menghargai diri sendiri yang artinya, perjuangkan kebahagiaanmu. Aku bisa mati untukmu, tapi aku tidak bisa, dan tidak mau, hidup untukmu. Kebebasan, tidak meminta apapun, tidak mengharapkan apapun, tidak bergantung pada apapun. Orang mengira pembohong akan mendapatkan kemenangan atas korbannya. Apa yang aku pelajari adalah bahwa kebohongan adalah sebuah tindakan penyerahan diri, karena seseorang menyerahkan realitasnya kepada orang yang dibohonginya, menjadikan orang tersebut sebagai majikannya, mengutuk dirinya sendiri sejak saat itu dan memalsukan realitas yang dilihatnya. Harus dipalsukan, orang yang berbohong kepada dunia adalah budak dunia. Sejak saat itu, tidak ada kebohongan putih. Yang ada hanya kehancuran yang paling hitam, dan kebohongan putih adalah kebohongan yang paling hitam. Cinta itu buta, kata mereka, seks tidak masuk akal dan mengolok-olok kekuatan semua filsuf. Namun pada kenyataannya, pilihan seksual seseorang adalah hasil dan inti dari keyakinan fundamentalnya. Ceritakan kepada saya apa yang menurut seseorang menarik secara seksual dan saya akan menceritakan seluruh filosofi hidupnya. Tunjukkan kepada saya dengan siapa mereka tidur dan saya akan memberitahu Anda penilaian mereka terhadap diri mereka sendiri. Tidak peduli betapa buruknya mereka diajarkan tentang sifat tidak mementingkan diri sendiri. Seks adalah tindakan yang paling egois dari semua tindakan. Tindakan yang tidak dapat mereka lakukan untuk motif apapun kecuali untuk kesenangan mereka sendiri. Coba pikirkan untuk melakukannya dengan semangat tidak mementingkan diri sendiri. Amal, suatu tindakan yang tidak mungkin dilakukan jika merendahkan diri sendiri, hanya jika bersukaria, hanya jika yakin bahwa dirinya diinginkan dan pantas untuk diinginkan. Ini adalah tindakan yang memaksa mereka untuk berdiri telanjang baik secara roh maupun tubuh, dan menerima ego mereka yang sebenarnya sebagai standar nilai mereka. Mereka akan selalu tertarik pada orang yang mencerminkan visi terdalam mereka tentang diri mereka sendiri, orang yang penyerahannya memungkinkan mereka untuk mengalami, atau memalsukan, rasa harga diri. Cinta adalah tanggapan kita terhadap nilai-nilai tertinggi kita, dan tidak bisa menjadi apa-apa. Kalau tidak, untuk mengatakan, aku mencintaimu, pertama-tama seseorang harus tahu bagaimana mengatakan, aku. Orang yang kreatif dimotivasi oleh keinginan untuk berprestasi, bukan oleh keinginan untuk mengalahkan orang lain. Aku bersumpah demi hidupku dan kecintaanku padanya bahwa aku tidak akan pernah hidup demi pria lain, atau meminta pria lain hidup demi hidupku. Minoritas terkecil di dunia adalah individu. Mereka yang menolak hak-hak individu tidak dapat mengaku sebagai pembela kelompok minoritas. Mengapa mereka selalu mengajari kita bahwa melakukan apa yang kita inginkan itu mudah dan jahat dan bahwa kita memerlukan disiplin untuk menahan diri? Ini adalah hal tersulit di dunia melakukan apa yang kita inginkan. Dan itu membutuhkan keberanian yang paling besar. Maksudku, apa yang sebenarnya kita inginkan? Saya memulai hidup saya dengan satu hal yang mutlak. Bahwa dunia adalah milik saya untuk dibentuk sesuai dengan nilai-nilai tertinggi saya dan tidak pernah menyerah pada standar yang lebih rendah, tidak peduli berapa lama atau keras perjuangannya. Hal tersulit untuk dijelaskan adalah bukti nyata yang semua orang memutuskan untuk tidak melihatnya. Jika Anda melihat atlas,
Raksasa yang memegang dunia di pundaknya. Jika Anda melihat dia berdiri, darah mengalir di dadanya, lututnya lemas, lengannya gemetar, tetapi masih berusaha mengangkat dunia tinggi-tinggi dengan sisa kekuatannya. Dan semakin besar usahanya, semakin berat beban dunia yang dipikulnya. Apa yang akan kamu katakan padanya? Aku tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Apa yang akan kamu katakan padanya? Untuk mengangkat bahu, orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, tidak dapat menghargai apapun atau siapapun. Pilihan seksual seorang pria adalah hasil dan gabungan dari keyakinan mendasarnya. Pria akan selalu tertarik pada wanita yang mencerminkan visi terdalamnya tentang dirinya, wanita yang penyerahannya memungkinkan dia merasakan rasa harga diri. Laki-laki yang bangga akan nilai dirinya, akan menginginkan tipe wanita tertinggi yang dapat ia temukan, wanita yang ia kagumi, yang terkuat, yang paling sulit ditaklukkan karena hanya kepemilikan seorang pahlawan wanita yang akan memberinya perasaan seperti seorang pahlawan wanita. Pencapaian. Apakah kamu juga merasakannya? Pernahkah Anda melihat bagaimana sahabat Anda menyukai segala hal tentang Anda, kecuali hal-hal yang penting? Dan hal terpenting bagi Anda tidak ada artinya bagi mereka. Tidak ada apa-apa. Bahkan suara pun tidak dapat mereka kenali. Menjual jiwamu adalah hal termudah di dunia. Itulah yang dilakukan semua orang setiap jam dalam hidupnya. Jika saya meminta Anda untuk menjaga jiwa Anda, apakah Anda mengerti mengapa itu jauh lebih sulit? Jika kamu mengatakan kepada seorang wanita cantik bahwa dia cantik, apa yang telah kamu berikan padanya? Itu tidak lebih dari sebuah fakta dan Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Namun jika Anda memberitahu wanita jelek bahwa dia cantik, Anda memberinya penghormatan besar karena telah merusak konsep kecantikan. Mencintai seorang wanita karena kebajikannya tidak ada artinya. Dia mendapatkannya, itu adalah pembayaran, bukan hadiah. Tapi mencintainya karena sifat buruknya adalah anugerah nyata, tidak pantas dan tidak layak diterima. Mencintainya karena sifat buruknya berarti menajiskan semua kebajikan demi dia. Dan itu adalah penghargaan cinta yang nyata. Karena Anda mengorbankan hati nurani Anda, akal sehat Anda, integritas Anda, dan harga diri Anda yang tak ternilai. Kontradiksi tidak ada. Kapanpun Anda merasa menghadapi kontradiksi, periksalah tempat Anda. Kamu akan tahu bahwa salah satu dari mereka salah. Kebahagiaan saya bukanlah sarana untuk mencapai tujuan apapun. Ini adalah akhirnya. Itu adalah tujuannya sendiri. Itu adalah tujuannya sendiri. Pengabdian pada kebenaran adalah ciri moralitas. Tidak ada bentuk pengabdian yang lebih besar, lebih mulia, dan lebih heroik daripada tindakan seseorang yang memikul tanggung jawab berpikir. Dia bebas untuk menghindari kenyataan, dia bebas untuk tidak memfokuskan pikirannya dan tersandung secara membabi buta di jalan manapun yang dia suka, namun tidak bebas untuk menghindari jurang yang tidak ingin dia lihat. Jangan pernah memikirkan rasa sakit atau bahaya atau musuh lebih lama dari yang diperlukan untuk melawan mereka. Kebenaran bukan untuk semua orang, tapi hanya untuk mereka yang mencarinya. Orang yang menolak menghakimi, yang tidak setuju atau tidak setuju, yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang mutlak dan percaya bahwa dirinya lepas dari tanggung jawab, adalah orang yang bertanggung jawab atas semua darah yang kini tertumpah di dunia. Realitas itu mutlak, eksistensi itu mutlak, setitik debu pun mutlak, begitu pula kehidupan manusia. Apakah Anda hidup atau mati adalah hal yang mutlak. Apakah Anda punya sepotong roti atau tidak, itu mutlak. Apakah Anda memakan roti atau melihatnya lenyap ke dalam perut penjara, itu adalah hal yang mutlak. Ada dua sisi dalam setiap permasalahan, satu sisi benar dan sisi lainnya salah.
namun sisi tengah selalu jahat. Orang yang berbuat salah masih tetap menghormati kebenaran, meskipun hanya dengan menerima tanggung jawab atas pilihannya. Namun orang yang berada di tengah-tengah adalah penjahat yang mengabaikan kebenaran demi berpura-pura bahwa tidak ada pilihan atau nilai-nilai yang ada, yang bersedia untuk tidak terlibat dalam pertempuran apapun, bersedia mengambil keuntungan dari darah orang yang tidak bersalah atau merangkak di perutnya kepada orang yang bersalah, yang menegakkan keadilan dengan menghukum baik perampok maupun yang dirampok ke penjara, yang menyelesaikan konflik dengan memerintahkan si pemikir dan si bodoh untuk saling bertemu di tengah jalan. Dalam kompromi apapun antara makanan dan racun, hanya kematian yang bisa menang. Dalam kompromi apapun antara kebaikan dan kejahatan, hanya kejahatanlah yang mendapat keuntungan. Dalam transfusi darah yang mengalirkan kebaikan untuk memberi makan kejahatan, komprominya adalah tabung karet transmisi. Aku tidak menyesali apapun. Ada hal-hal yang kulewatkan, tapi aku tidak bertanya apa-apa, karena aku menyukainya, seperti yang telah terjadi, bahkan saat-saat hampa, bahkan saat-saat yang belum terjawab, dan aku menyukainya, itulah yang belum terjawab dalam hidupku. Tapi tahukah Anda, kata Roark pelan, katakanlah, saya masih punya 60 tahun lagi untuk hidup. Sebagian besar waktunya akan dihabiskan untuk bekerja. Saya telah memilih pekerjaan yang ingin saya lakukan. Jika saya tidak menemukan kebahagiaan di dalamnya, maka saya hanya menghukum diri saya sendiri dengan penyiksaan selama 60 tahun. Dan saya dapat menemukan kegembiraan hanya jika saya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin. Namun yang terbaik adalah soal standar, dan saya menetapkan standar saya sendiri. Saya tidak mewarisi apapun. Saya berdiri di ujung tanpa tradisi. Saya mungkin, berdiri di awal.